Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau di Kabupaten Tasikmalaya terdapat satu destinasi wisata sejarah yang sangat hidden gem. Wisata sejarah ini terdapat di kaki Gunung Galunggung. Nah, bagi teman-teman yang bermaksud ingin mengunjungi destinasi ini, teman-teman tinggal buka Google Maps, cari Museum Galunggung atau Wisata Alam Batu Mahpar. Maka, teman-teman akan langsung muncul di titik koordinat dari museum tersebut. Nah, untuk tiket masuk kita cukup membayar 15.000 saja di hari biasa dan 20.000 di hari libur. Murah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita sekarang ada di Museum Galunggung Tasikmalaya. Untuk lokasinya ada di Taman Wisata Batu Mahpar Galunggung Tasikmalaya. Oke, untuk saat ini kita berada di lokasi Museum Galunggung ini untuk mengeksplor ada apa aja sih di dalamnya. Oke, see you. Bye-bye. Oke, halo teman-teman. Nah, sekarang kita sedang berada di dalam Museum Galunggung. Nah, seperti yang sudah kalian lihat gitu ya, di sini ada beberapa koleksi gitu. Nah, mungkin sambil berjalan saja itu mari kita lihat terlebih dahulu gitu ya. Dan di sini ada sejarah kerajaan Galunggung itu. Ada semacam kayak apa sih? Ya kayak itu gimana gitu dimulainya. Nah, dari abad ke-7 sampai ke 12 Masehi. Ini dari sini sampai sana itu masih banyak gitu. Pertama didirikan di Tasikmalaya ya kan. Alhamdulillah kita berdirinya museum itu tanggal 20 bulan 2 2020. Ya udah hampir sekitar 4 tahun lebih ya berjalan untuk ke Museum Batu Mahpar ya. Sebetulnya Museum Galunggung ini kebanyakan koleksi pribadi kan, ya koleksi pribadi. Sebetulnya ini kita dulunya itu tidak mau bikin museum sebetulnya, cuman owner kita mempunyai ide lah ya, karena beliau salah satu tokoh budaya di Tasikmalaya juga. Beliau ingin mendirikan salah satu sarana edukasi di Galunggung, khususnya di Tasikmalaya kan? Karena Galunggung itu kan mempunyai sejarah yang luar biasa dan salah satu sentral masa pemerintahan atau peradaban para resi di Nusantara, para raja-raja di Nusantara. Makanya kita bikin sarana edukasi untuk memperkenalkan di Galunggung juga, tidak hanya sejarahnya saja, tapi kan Di sudut museum ini, kita bisa melihat berbagai senjata tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Sunda dan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Lihatlah keris, kijang, mandau, dan tombak yang tersusun rapi di sini. Setiap senjata ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi sebagai simbol keberanian dan identitas budaya. Dengan melihat langsung koleksi ini, kita bisa merasakan bagaimana masyarakat dulu mempertahankan wilayah dan nilai-nilai mereka juga melalui senjata-senjata ini. Museum Galunggung menjaga warisan ini agar generasi sekarang bisa belajar dan menghargai sejarah serta budaya kita. Oke teman-teman, nah sekarang kita tadi berjalan dari sana, kita di sana ada semacam kayak bordir-bordiran. Nah sekarang mari kita berjalan ke sudut sebelah sini. Nah di sudut sebelah sini seperti yang kita lihat itu. Nah di sini semacam kayak koleksi persenjataan gitu. Nah di sini semacam kayak ada mandau, terus ada kayak semacam golok-golok. Nah kalau di area sini ada baju jirah. Nah terus kalau ke sebelah sudut sini ada semacam koleksi kujang-kujang gitu mah. Memana gitu seperti yang sudah dilihat juga banyak sekali gitu kujang-kujangnya gitu. Oke, mari kita lanjut ke sebelah sini. Nah di sebelah sini ada sama juga gitu ya. Sebelah sini mungkin diisi oleh persenjataan gitu, persenjataan. Di sini juga ada uang-uang gitu. Nah, sampai sebelah sudut sini gitu ada ya dikoleksi dengan keris terus dan yang lain. Di bagian tengah terdapat kursi Wiradadaha kedua, yaitu kursi peninggalan Bupati Sukapura dari zaman dahulu kala. Kursi ini menyimpan banyak cerita tentang kekuasaan dan tradisi pemerintah di wilayah Tasikmalaya pada masa kerajaan.
Sebagai salah satu artefak bersejarah, kursi ini melambangkan kehormatan dan otoritas bupati yang memimpin daerah serta saksi bisu perjalanan sejarah politik lokal. Sekarang kita berada di sudut yang menyimpan berbagai naskah dan kitab kuno di Museum Galunggung. Di sini tersimpan naskah-naskah bersejarah seperti Amanat Galunggung yang ditulis pada abad ke-14 dan 15 menggunakan aksara Sunda kuno, serta berbagai kitab kuno lainnya yang berusia 300 hingga 600 tahun yang lalu. Beberapa kitab ini merupakan peninggalan yang penting ditulis oleh para ulama dan santri zaman dahulu, termasuk Al-Quran kuno dan kitab Al-Hikmah yang menggunakan bahan kulit dan bahasa Pegon. Naskah dan kitab ini bukan hanya karya tulis biasa, tetapi juga menjadi saksi perjalanan budaya, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Sunda di masa lampau. Melalui koleksi ini, Museum Galunggung mengajak kita untuk menyelami nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, udah tahu kan? Jangan lupa mampir.